Tidak setiap keheningan adalah kehampaan. Kadang, diam adalah benteng yang paling kokoh, perisai surgawi yang menjaga apa yang sedang dibentuk Tuhan di dalam dirimu. Jiwa yang terpilih tidak terburu-buru membuktikan apapun. Mereka memahami bahwa ada hal-hal yang hanya pantas dibisikkan antara roh dan langit, bukan diumumkan kepada dunia. Karena tidak semua telinga sanggup mendengar suara dari alam yang lebih tinggi. Dan tidak semua hati siap menangkap makna dari perjalanan jiwa yang sedang diproses. Dunia akan memaksamu untuk bicara, untuk menjelaskan segalanya, untuk membagikan setiap langkah dan rencana. Tapi jiwa yang dipanggil oleh langit tahu. Semakin besar apa yang mereka bawa, semakin dalam pula mereka perlu menjaga. Karena jika terlalu cepat dibuka, benih itu bisa dirusak sebelum tumbuh. Maka mereka memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, kesunyian bisa menjadi bahasa kekuatan. Mungkin kamu pernah berada di titik itu. Ketika hatimu membara oleh panggilan ilahi, tapi lidahmu tidak bisa menjelaskan. Ketika jiwamu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan tanamkan, tapi dunia di sekitarmu tampak asing terhadap getarannya. Jangan khawatir, kamu tidak aneh. Kamu hanya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan rahasia surgawi memang tidak diumbar sembarangan. Ia dijaga oleh mereka yang sanggup menanggung beratnya. Jika setiap kata dalam video ini menyentuh ruang terdalam dalam hatimu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah konfirmasi bahwa kamu bukan sendiri. Bahwa jalan sunyi yang sedang kamu tempuh penuh dengan makna surgawi. Dan jika kamu merasa bahwa isi video ini seperti sedang membacakan isi hatimu yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun, maka tandanya kamu adalah jiwa yang terpilih. Jiwa yang sedang dibentuk, dipersiapkan, dan dikuatkan dalam senyap. Ingatlah untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan yang dikirimkan dari langit lewat video-video kami. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan menuliskan 77. Sebuah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa hatimu terbuka dan jiwamu telah bersiap untuk berjalan bersama takdir yang telah ditentukan untukmu. Sekarang, siapkan hatimu, heningkan jiwamu, dan izinkan 7 kebenaran agung ini meresap dalam dirimu. 7 hal yang tidak akan diungkapkan oleh jiwa terpilih. Bagian 1. Rencana yang masih dalam pembentukan. Ada waktu di mana langit sedang bekerja dalam senyap. Tidak dengan petir atau guntur, tapi dengan bisikan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang peka. Di dalam keheningan itulah, Tuhan sedang merancang sesuatu yang besar untuk hidupmu. Namun rancangan itu bukan untuk diumumkan. Belum saatnya. Karena setiap karya agung butuh waktu. Setiap mahakarya lahir dari ruang tersembunyi yang dijaga dengan ketat oleh kesabaran dan kesadaran. Jiwa yang terpilih memahami bahwa tidak semua rencana layak dibagikan saat masih berupa benih. Ada tahap pertumbuhan yang tidak boleh diganggu oleh suara luar. Seperti benih yang ditanam di tanah gelap, ia butuh sunyi agar akarnya bisa menjalar kuat sebelum muncul ke permukaan. Jika terlalu cepat ditunjukkan, ia bisa layu sebelum sempat berkembang. Begitu pula rencana surgawi dalam hidupmu. Mungkin sekarang kamu membawa sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Sebuah visi, sebuah dorongan batin, atau perasaan kuat bahwa kamu dipanggil untuk sesuatu yang besar. Tapi kamu belum punya kata untuk menjelaskannya. Dan dunia di sekitarmu terus memaksa. Katakanlah, apa rencanamu? Tapi jiwamu hanya bisa tersenyum dan berkata dalam diam, aku masih sedang diproses. Jangan merasa gagal karena belum bisa menjawab pertanyaan mereka. Jangan merasa kecil karena langkahmu masih tertutup. Tuhan tidak butuh kamu menjelaskan segala hal. Dia hanya butuh kamu percaya. Karena iman yang sejati bukan terletak pada seberapa banyak kamu bisa ceritakan, tetapi pada seberapa dalam kamu bisa menjaga rahasianya. Ada alasan mengapa langit menunda pewahyuan kepada dunia. Karena apa yang sedang dibentuk dalam dirimu bukan sesuatu yang biasa. Ia butuh penjagaan. Ia butuh kemurnian. Ia butuh waktu. Dan waktu Tuhan selalu sempurna, meski tidak selalu nyaman. Maka jiwa yang terpilih tidak memamerkan rencana.
Mereka merawatnya dalam doa. Mereka memeluknya dalam malam-malam penuh air mata. Mereka menjaga percikan ilahi itu seperti cahaya kecil yang suatu hari akan menjadi obor besar. Bila kamu merasa bahwa hidupmu sekarang seperti ditahan di sebuah ruang tunggu tanpa kepastian, jangan khawatir. Kamu tidak sedang ditolak. Kamu sedang dipersiapkan. Dan persiapan sejati selalu terjadi dalam senyap. Jangan tergoda untuk membuktikan dirimu terlalu cepat. Jangan menyerah hanya karena orang lain tidak melihat apa yang kamu rasakan. Ingatlah, kupu-kupu tidak pernah memamerkan prosesnya dalam kepompong. Ia muncul di waktu yang paling indah, dengan warna yang tak tertandingi. Begitu pula denganmu. Rencana Tuhan dalam hidupmu sedang dalam pembentukan. Tidak untuk diumbar, tapi untuk dijaga. Tidak untuk dipahami semua orang, tapi untuk ditanamkan dalam-dalam sampai waktunya datang. Dan ketika waktu itu tiba, dunia akan melihat. Tapi kamu tidak perlu lagi berkata-kata. Karena buah dari kesetiaanmu akan berbicara jauh lebih nyaring daripada penjelasanmu hari ini. Maka, tenanglah. Diamlah. Dan terus percayalah. Karena rencana yang masih dalam pembentukan hari ini akan menjadi kemuliaan yang nyata esok hari. Bagian 2. Pertempuran batin yang tidak terlihat. Ada luka yang tidak berdarah, tapi menyayat begitu dalam. Ada tangis yang tidak terdengar, tapi menggetarkan seluruh ruang jiwa. Dan ada pertempuran yang tidak tampak oleh mata, tapi nyatanya terjadi setiap hari di dalam batin seorang jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa ini berjalan di antara manusia seperti biasa, tersenyum, menyapa, bahkan memberi semangat kepada orang lain. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang diredam dengan doa. Tidak banyak yang sadar bahwa setiap langkah yang terlihat ringan, sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa berat. Karena pertempuran mereka bukanlah pertempuran fisik, tapi perang rohani yang tidak semua orang sanggup pahami. Mereka tidak mengeluh, bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena mereka tahu, tidak setiap rasa harus diteriakan ke dunia. Ada luka yang hanya bisa disembuhkan di hadapan Tuhan, dalam keheningan doa, bukan di tengah percakapan yang ramai dan kosong makna. Mereka pernah mencoba bercerita, pernah ingin membuka diri, tapi terlalu sering dijawab dengan penghakiman, bukan pengertian. Maka, mereka belajar. Tidak setiap hati siap menampung kedalaman luka mereka. Tidak setiap telinga sanggup mendengar jerit dari jiwa yang sedang berjuang mempertahankan iman. Seperti halnya Daud yang menangis dalam gelap gua, jauh dari singgasana yang dijanjikan. Ia tidak mengadukan segala penderitaannya kepada semua orang. Ia memilih menangis kepada Tuhan. Satu-satunya tempat di mana luka tidak dihakimi, tetapi dipulihkan. Begitu pula denganmu, jiwa terpilih. Jika hari ini engkau merasa kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, jika engkau merasakan kehampaan meski di tengah banyak orang, ketahuilah bahwa engkau tidak sendiri. Ada kekuatan yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Ada keteguhan yang sedang dibangun dalam senyap. Mungkin kau bangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas, tapi hatimu gelisah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan surgawi. Sebuah alarm rohani yang mengajarkanmu untuk datang, bukan ke manusia, tapi ke altar ilahi. Tempat semua beban bisa ditukar dengan kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata. Jangan malu dengan air mata yang kau teteskan dalam kesendirian. Karena disitulah justru Tuhan paling dekat. Ia tidak butuh keramaian untuk menyentuhmu. Ia hadir dalam hening. Ia bekerja dalam sunyi. Dan setiap air mata yang jatuh tanpa saksi, dicatat dengan kasih oleh langit. Jiwa yang terpilih mengerti bahwa tidak semua pertempuran harus diumbar. Karena ada pertempuran yang terlalu suci untuk dijadikan cerita. Mereka tidak mencari simpati, karena yang mereka butuhkan adalah penguatan dari sumber kekuatan sejati. Dan itulah sebabnya mereka tidak menyerah, meski berperang dalam diam. Jadi jika hari ini kamu berjalan dengan langkah pelan, tetapi penuh keyakinan, teruskanlah. Kamu tidak perlu dimengerti oleh semua orang. Karena pemahaman dari manusia tidak akan pernah bisa menggantikan pelukan dari Tuhan yang melihat isi hatimu dengan sempurna. Diam bukan berarti kalah.
Diam bukan berarti rapuh. Diam bisa jadi adalah bentuk iman paling kuat. Karena kamu memilih untuk tidak bersandar pada telinga dunia, tapi pada hati Tuhan yang selalu terbuka. Dan kelak, ketika semua ini berlalu, kamu akan menyadari bahwa pertempuran batin yang tidak terlihat hari ini adalah alasan mengapa kamu akan berdiri lebih teguh esok hari. Karena kekuatan sejati bukan yang tampak, tapi yang lahir dari rahasia terdalam jiwa, yang dipahat dalam doa dan disempurnakan oleh kasih dari langit. Bagian 3. Janji-janji Tuhan yang belum dinyatakan. Ada janji-janji yang Tuhan tanamkan bukan untuk diumumkan, tapi untuk dijaga dalam hening. Bukan karena janji itu kecil, tapi karena ia terlalu agung untuk ditampilkan sebelum waktunya. Jiwa yang terpilih mengerti bahwa tidak semua kata dari langit perlu dijadikan status. Tidak setiap wahyu layak dijadikan percakapan. Ada pesan ilahi yang hanya dititipkan kepada hati yang sanggup menanggung keagungannya. Janji dari Tuhan bukan seperti kabar biasa yang bisa dibagikan seenaknya. Ia adalah benih surgawi yang harus dipelihara dengan doa, disiram dengan kesabaran, dan dijaga dengan iman. Jiwa yang matang tahu bahwa terlalu cepat membuka janji bisa membuatnya dirusak oleh ketidaksiapan orang lain. Bisa menimbulkan kecemburuan, bisa mengundang celaan, bahkan bisa dibunuh oleh kata-kata negatif yang datang dari mulut yang tidak mengerti. Ingatlah kisah Yusuf yang membagikan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mimpi itu benar, datang langsung dari Tuhan. Tapi ia disampaikan kepada lingkungan yang belum dewasa secara rohani. Akibatnya, mimpinya dijadikan alasan untuk dibenci, dilempar ke dalam sumur, dan dijual sebagai budak. Janji Tuhan tetap tergenapi pada akhirnya. Tapi jalan yang dilalui penuh duri, karena pengungkapan yang terlalu cepat pada hati yang salah. Jiwa yang terpilih belajar dari itu. Mereka tahu bahwa janji Tuhan bukan untuk meyakinkan orang lain, tapi untuk menjadi kekuatan yang tersembunyi, yang menjaga mereka tetap berdiri saat badai datang. Mereka memegang janji itu erat-erat, bukan di tangan, tapi di hati. Mereka tidak membicarakannya di ruang publik, tapi mereka membawanya dalam doa pribadi. Mungkin saat ini kamu menyimpan sebuah janji yang sangat kuat di hatimu. Janji tentang pemulihan, tentang masa depan, tentang perluasan wilayah hidupmu. Kamu merasakannya begitu dalam, tapi sulit menjelaskannya pada siapapun. Dan itu wajar, karena tidak semua orang bisa memahami isi pesan yang Tuhan bisikan kepadamu di tengah malam. Tidak semua orang punya kapasitas untuk melihat ke arah yang sama seperti jiwamu diarahkan. Dan ingatlah, janji yang benar akan tetap tergenapi, meski tidak dipublikasikan. Tuhan tidak butuh panggung untuk membuktikan firman-Nya. Dia hanya butuh hati yang percaya dan sanggup menjaga. Karena janji yang besar harus dilindungi oleh hati yang besar pula. Hati yang tidak mudah goyah, tidak haus pengakuan, dan tidak ingin tampil sebelum waktunya. Jangan terburu-buru membagikan hal yang sedang Tuhan tanamkan. Ada kalanya diam adalah bentuk penghormatan paling tinggi kepada janjinya. Karena dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu percaya. Kamu tidak butuh tepuk tangan untuk yakin. Kamu hanya butuh relasi yang kuat dengan Sang Pemberi janji. Dan ketika waktunya tiba, janji itu akan berbicara sendiri. Ia akan bersinar, bukan karena kamu mengangkatnya tinggi, tapi karena Tuhan sendiri yang menyingkapkannya kepada dunia. Apa yang dulu kamu simpan dalam hati akan menjadi kesaksian nyata. Apa yang dulu kamu jaga dengan doa akan menjadi bukti kuasanya. Jadi teruslah percaya, teruslah jaga, dan jangan pernah merasa aneh karena memilih untuk tidak menceritakan segalanya. Karena jiwa yang terpilih tahu, janji Tuhan bukan untuk diumbar, tapi untuk ditumbuhkan. Dan saat musimnya tiba, dunia akan menyaksikan bahwa diam yang kamu pelihara hari ini adalah jalan menuju kemuliaan yang telah dijanjikan sejak awal. Bagian 4. Proses pertumbuhan rohani yang tidak terlihat. Ada proses yang tidak terdengar, tidak terlihat, dan tidak dikenali oleh mata manusia. Namun di sanalah justru keajaiban sejati sedang terjadi. Jiwa yang terpilih tahu bahwa pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Ia bukan tentang tampilan luar atau pengakuan dari manusia.
Ia adalah gerakan lembut yang terjadi di kedalaman hati, ketika seseorang memilih untuk tunduk kepada suara langit, meski dunia tetap sibuk dengan riuhnya. Tidak semua pertumbuhan harus ditunjukkan. Tidak semua transformasi harus diberitakan. Karena pertumbuhan yang sejati tidak selalu mencolok. Kadang, ia justru lahir dalam malam-malam panjang yang diisi dengan keheningan dan air mata. Dalam pilihan untuk mengampuni ketika dilukai. Dalam keberanian untuk tetap percaya saat semua terlihat runtuh. Dalam kesetiaan untuk berdoa ketika doa-doa itu belum juga dijawab. Jiwa yang dipilih oleh Tuhan tidak mencari sorotan. Mereka tidak haus pengakuan. Mereka tahu bahwa perubahan terbesar bukan ketika orang lain melihat kita berubah, tapi ketika kita sendiri tahu bahwa hati kita semakin dekat dengan Sang Sumber kehidupan. Bahwa cara kita memandang dunia sudah tidak sama lagi. Bahwa kita kini berjalan dengan lebih bijak, lebih tenang, lebih peka terhadap bisikan roh. Mungkin selama ini kamu merasa tidak ada yang memperhatikan perjuanganmu. Usahamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketekunanmu dalam menjaga integritas. Pilihan-pilihan kecil yang kau ambil untuk hidup lebih benar, lebih jujur, lebih selaras dengan kehendak Ilahi. Jangan kecewa. Jangan merasa itu semua sia-sia. Karena pertumbuhanmu memang sedang terjadi. Meski tidak ada yang mengucapkan selamat, meski tidak ada yang melihatmu berubah. Lihatlah bagaimana pohon besar tidak tumbuh dari suara, tapi dari akar yang bekerja dalam gelap. Semakin dalam ia tumbuh ke bawah, semakin kokoh ia akan menjulang ke atas. Begitu pula denganmu. Ketika kamu membiarkan Tuhan membentuk akar imanmu dalam kesunyian, kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk berdiri tegak di saat badai datang. Ingatlah, bahkan sang pemimpin agung dalam sejarah pernah hidup dalam kesunyian selama bertahun-tahun. Ia tidak langsung tampil, tidak langsung diutus, tidak langsung dikenal. Ia bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan, jauh dari sorotan, dalam diam yang penuh makna. Dan ketika waktunya tiba, dunia pun melihat bahwa diam itu bukan penundaan, melainkan persiapan surgawi. Jadi jika saat ini kamu sedang dalam fase di mana hidupmu terasa seperti ditutupi, tidak dikenali, atau bahkan diabaikan, ketahuilah satu hal, kamu sedang bertumbuh. Mungkin kamu tidak sedang naik panggung, tapi kamu sedang naik tingkat di dalam batin. Mungkin tidak ada orang yang memujimu, tapi langit sedang mencatat setiap langkah imanmu. Pertumbuhan rohani bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan sunyi bersama Tuhan. Semakin kamu tenang, semakin kamu mendengarnya. Semakin kamu diam, semakin kamu mengerti arahnya. Dan semakin kamu taat, semakin kamu dikuatkan, bahkan tanpa kamu sadari. Maka teruslah menyiram taman hatimu dengan doa. Teruslah membaca, merenung, dan menghidupi setiap kebenaran yang kamu pelajari. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu membanggakan apapun. Karena buah dari pertumbuhan itu akan terlihat pada waktunya. Dan saat itu tiba, orang-orang tidak akan perlu diberitahu. Mereka akan merasakannya dari caramu bersikap, dari kedamaian yang kamu pancarkan, dari kebijaksanaan yang lahir dari kedalaman. Dan mereka akan tahu bahwa kamu telah berjalan jauh meski dalam diam. Karena jiwa yang terpilih tidak mencari tepuk tangan. Mereka hanya ingin satu hal, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Meski prosesnya sunyi, meski jalannya panjang. Sebab mereka tahu bahwa pertumbuhan sejati adalah yang disaksikan oleh langit, bukan hanya oleh manusia. Bagian 5. Langkah berikutnya yang Tuhan arahkan. Dalam perjalanan iman, ada saat-saat di mana kamu tahu bahwa Tuhan sedang menggerakkanmu. Kamu bisa merasakannya di dada yang bergetar tanpa alasan, dalam intuisi yang menguat setiap hari, dalam dorongan lembut yang membuatmu tak bisa lagi berdamai dengan tempat yang lama. Kamu tahu, waktumu hampir tiba. Tapi anehnya, kamu juga tahu, langkah berikutnya ini tidak boleh diumumkan. Bukan karena kamu ragu, tapi karena kamu sedang menjaga sesuatu yang kudus. Jiwa yang terpilih memahami bahwa tidak setiap arah perlu dijelaskan. Tidak semua tujuan harus dibagikan. Karena ada perjalanan yang sifatnya suci. Bukan rahasia karena kamu ingin menyembunyikannya, tapi rahasia karena langit belum memberi izin untuk menceritakannya. Kadang kamu begitu ingin membagikan apa yang sedang Tuhan gerakkan dalam hidupmu, tapi hatimu menahan.
Lidahmu tertahan. Bukan karena kamu tidak bahagia, tapi karena kamu tahu ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk menjaga. Dan jiwa yang terpilih selalu tahu membedakan keduanya. Langkah berikutnya seringkali adalah perintah sunyi dari langit. Ia datang dalam bentuk penglihatan yang samar namun kuat, dalam bisikan hati yang tak bisa diabaikan, dalam damai yang anehnya begitu dalam walau logika tak bisa memahaminya. Tapi justru karena arahnya sangat ilahi, ia harus dilindungi dari opini manusia yang terbatas. Lihatlah kisah Nehemia. Ketika Tuhan menggerakkan hatinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ia tidak berteriak pada orang-orang, tidak membuat pengumuman besar. Ia berjalan dalam diam, mengamati dalam senyap, dan baru berbicara ketika waktunya sudah matang. Itulah hikmat dari jiwa yang dipilih. Mereka tahu bahwa mengumumkan langkah terlalu dini bisa mengundang pertentangan yang belum perlu, bisa membangkitkan musuh yang tidur, bisa menimbulkan gangguan yang menunda. Tuhan tidak butuh kamu mengundang banyak saksi untuk menyetujui jalanmu. Dia hanya butuh satu hal, ketaatan. Karena yang benar-benar mendengar panggilannya tidak sibuk meyakinkan dunia. Mereka sibuk mempersiapkan diri. Mereka lebih sibuk berdoa daripada berdiskusi. Mereka lebih sering berlutut daripada berdebat. Jika saat ini kamu merasa Tuhan sedang menunjukkan sesuatu, entah arah baru, mimpi baru, tempat baru, misi baru, tapi kamu belum bisa menceritakannya, jangan gelisah. Itu bukan tanda bahwa kamu salah. Justru itu tanda bahwa kamu sedang berada dalam penjagaan surgawi. Dan semakin besar yang Tuhan sedang siapkan, semakin sunyi langkahmu akan terasa. Karena bukan setiap orang bisa memahami jalanmu. Bukan setiap orang akan mendukung niatmu. Bahkan bukan semua orang punya kapasitas untuk berjalan bersamamu ke tujuan yang Tuhan tunjukkan. Maka, jangan merasa berkewajiban untuk menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan panggilan ilahi kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Langit akan mengkonfirmasi panggilanmu di waktu yang tepat. Dunia akan melihat arahmu ketika Tuhan sendiri yang menunjukkan hasilnya. Dan sampai hari itu tiba, tetaplah berjalan dalam diam. Bawa langkahmu dalam doa. Rancang dengan iman. Dan lindungi dengan keheningan. Karena mereka yang berani melangkah tanpa sorotan, justru sedang dituntun menuju tempat kemuliaan. Langkahmu berikutnya bukan untuk ditampilkan. Ia adalah bagian dari janji yang sedang bertumbuh. Maka biarlah ia tumbuh dalam rahasia, sampai Tuhan sendiri berkata, "Sekarang, tunjukkan." Dan ketika hari itu tiba, tidak ada satupun yang bisa menghentikanmu. Sebab arahmu telah dikunci oleh langit, dan langkahmu telah diberkati sejak awal. Maka teruslah melangkah dalam iman, sekalipun dalam diam. Karena keheninganmu hari ini adalah sayapmu menuju ketinggian esok hari. Ju. Bagian 6. Mimpi dan visi yang didapat lewat roh. Ada mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Ada visi yang datang bukan dari lelah pikiran, tetapi dari getaran roh yang disentuh oleh langit. Jiwa yang terpilih tahu bahwa tidak semua mimpi adalah hasil imajinasi. Karena ketika Tuhan berbicara, ia tidak selalu memakai suara. Kadang ia menyampaikan kehendaknya lewat gambar-gambar di malam hari, lewat simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang peka, lewat rasa yang tinggal begitu dalam, walau tak bisa dijelaskan dengan kata. Ketika Tuhan memberi mimpi kepada jiwa yang ia pilih, itu bukan hanya untuk disimpan sebagai cerita. Itu adalah pesan. Sebuah petunjuk. Kadang juga peringatan. Dan seringkali, itu adalah konfirmasi dari jalan yang harus diambil. Tapi jiwa yang bijak tidak buru-buru menyampaikannya. Karena mereka tahu, mimpi yang suci tidak boleh sembarangan dipaparkan. Visi yang dalam tidak bisa dibagikan kepada telinga yang belum siap mendengar. Pernahkah kamu merasakan itu? Sebuah mimpi yang terasa terlalu nyata. Sebuah bayangan yang menetap bahkan setelah kamu terbangun. Ada damai di dalamnya. Ada dorongan di baliknya. Tapi juga ada kesadaran yang kuat. Ini bukan untuk diumumkan. Ini untuk dijaga. Maka kamu pun menulisnya. Kamu mendoakannya. Kamu menanyakan artinya bukan kepada manusia, tetapi kepada pemberi mimpi itu sendiri. Itulah cara jiwa terpilih menjaga kesuciannya.
Mereka tidak menjadikan mimpi sebagai bahan hiburan. Mereka tahu, ada banyak mimpi yang jika diceritakan terlalu dini, justru bisa melemahkan maknanya, atau bahkan membatalkan kekuatannya. Karena ketika yang ilahi dicampur dengan pandangan yang duniawi, seringkali hasilnya adalah keraguan, bukan penguatan. Lihatlah Daniel, seorang hamba yang diberikan mimpi-mimpi besar oleh Tuhan. Ia tidak tergesa-gesa menjelaskannya kepada semua orang. Banyak dari mimpinya justru disimpan dalam hatinya hingga waktu yang tepat. Dan pada waktunya, Tuhan sendiri yang membuka arti dan memampukannya untuk berbicara. Jiwa yang terpilih seperti Daniel tahu bahwa ada waktu untuk bermimpi dan ada waktu untuk menyampaikan. Tidak semua harus dilakukan bersamaan. Visi adalah bahasa langit, dan tidak semua manusia mengerti bahasanya. Maka jika kamu adalah orang yang sering melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, merasakan sesuatu yang tak terjelaskan, atau mendapatkan pesan yang menggetarkan rohmu saat yang lain tidur, jangan merasa aneh. Jangan tergesa-gesa mencari penjelasan dari luar. Karena mungkin, kamu sedang dilatih untuk menjadi penerima pesan-pesan rahasia dari Sang Sumber Kehidupan. Dan disinilah peran penting dari kesunyian. Karena kesunyian menjaga makna. Dia melindungi pesan. Dan doa menyaring apa yang benar-benar dari Tuhan dan apa yang sekadar bayang-bayang. Jiwa yang terpilih paham bahwa mimpi dari langit harus diproses dalam doa, diuji dalam waktu, dan disimpan dengan kesetiaan. Jika kamu menerima mimpi tentang masa depanmu, tentang seseorang, tentang sebuah tempat atau peristiwa, jangan terburu-buru bercerita. Bawalah itu dalam puasa. Renungkan dalam kesadaran penuh. Tanyakan, Tuhan, apakah ini untuk aku ketahui atau untuk aku sampaikan? Karena jawabannya tidak selalu sama. Dan yang paling penting, jangan biarkan dunia membuatmu meragukan apa yang kamu lihat dalam roh. Hanya karena mereka belum pernah mengalaminya, bukan berarti itu tidak nyata. Yang kamu lihat mungkin adalah benih dari takdirmu. Dan benih itu harus dijaga, bukan diceritakan, tapi dirawat. Karena ketika waktunya tiba, visi itu akan menjadi kenyataan. Dan saat dunia melihat hasilnya, mereka akan bertanya, kapan kamu tahu? Dan kamu akan menjawab dalam hatimu, sejak dulu, saat langit pertama kali membisikkannya dalam mimpiku. Dan pada saat itulah, kamu akan mengerti mengapa diam adalah bentuk iman paling tinggi. Karena kamu tidak hanya percaya pada mimpi itu. Kamu menjaga mimpinya dengan hati. Kamu tidak sekadar bermimpi. Kamu sedang bersiap untuk menghidupinya. Dan langit melihat itu. Dan langit akan menghormatinya. Bagian 7. Kekuatan sejati yang terbentuk dalam diam. Ada kekuatan yang tidak dilahirkan oleh sorakan. Ada keteguhan yang tidak dibentuk oleh pujian. Dan ada ketabahan yang tidak dilatih di tengah keramaian, melainkan tumbuh dalam keheningan, di tempat-tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh langit. Jiwa yang terpilih bukanlah sosok yang penuh dengan sorotan. Mereka tidak selalu menjadi yang paling menonjol, paling keras bersuara, atau paling sering tampil. Justru sebaliknya. Mereka berjalan dalam diam, bertahan dalam gelap, dan bangkit dalam senyap. Karena mereka tahu, kekuatan sejati tidak butuh panggung. Ia dibangun di balik tirai, dalam doa-doa malam, dalam air mata yang jatuh tanpa suara, dalam luka-luka yang sembuh tanpa disaksikan siapapun. Mereka telah melalui badai yang tak terlihat, dihantam oleh kekecewaan yang dalam, dihujani oleh penolakan yang tak terucap, dan tetap berdiri walau hati sering ingin menyerah. Tapi mereka tetap maju. Bukan karena tidak merasa lelah, tapi karena mereka punya sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Keteguhan yang berasal dari hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta. Kekuatan seperti ini tidak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa dirasakan. Dan jiwa yang terpilih menyadari satu hal yang sangat penting. Bahwa tidak semua orang layak tahu dari mana kekuatan mereka berasal. Karena apa yang kudus harus dijaga. Apa yang diberikan oleh langit harus dilindungi dari tangan-tangan yang tidak menghargai nilainya. Lihatlah kisah Samson. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang berasal dari sebuah perjanjian ilahi.
Namun ketika ia ceroboh dan mengungkapkan rahasia kekuatannya kepada orang yang tidak menghormati kesuciannya, kekuatan itu pun lenyap. Jiwa yang terpilih belajar dari ini, bahwa kekuatan bukan untuk disombongkan, dan sumbernya bukan untuk dibagi sembarangan. Mungkin kamu adalah orang yang terlihat biasa di mata banyak orang, tapi apa yang kamu bawa di dalam, tidak ada yang tahu. Mungkin senyummu sederhana, tapi di baliknya ada sejarah perjuangan yang panjang. Mungkin caramu berbicara tenang, tapi di hatimu ada badai yang telah berhasil kamu taklukkan. Dan itu adalah kekuatan. Kekuatan yang lahir dari luka, dari ketekunan, dari iman yang tidak pernah padam. Dan tahu apa yang membuat kekuatan itu indah? Ia tidak mengandalkan penampilan. Ia tidak berteriak. Ia hadir dalam caramu tetap bersikap tenang saat diuji, tetap memberi saat dirugikan, tetap percaya saat tidak ada yang mendukung. Itulah kekuatan ilahi, diam tapi nyata, lembut tapi kokoh, tak terlihat tapi tak tergoyahkan. Jiwa yang terpilih tahu bahwa semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar tanggung jawab untuk menjaga kesederhanaan. Karena kekuatan itu bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk menopang, untuk melindungi, untuk menyembuhkan, untuk menopang mereka yang hampir jatuh, untuk menjadi bahu bagi yang kelelahan, dan untuk menjadi terang bagi yang kehilangan arah. Jika hari ini kamu merasa tidak dianggap, tidak dihargai, atau diremehkan, jangan kecil hati. Tuhan sedang menyembunyikanmu untuk sebuah alasan. Dia sedang menyempurnakan kekuatanmu dalam keheningan. Karena ketika waktunya tiba, kamu tidak akan perlu membuktikan apapun. Kehadiranmu saja akan cukup untuk menjelaskan bahwa kamu telah melalui sesuatu yang besar bersama langit. Maka teruslah menjadi kuat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Teruslah berdiri, bahkan saat dunia tidak peduli. Karena kekuatan sejati tidak perlu disaksikan untuk menjadi nyata. Ia tumbuh dalam diam, dan dinyatakan oleh Tuhan sendiri saat bumi siap melihat kemuliaannya. Dan kamu, jiwa yang terpilih, sedang dibentuk untuk hari itu. Hari di mana kekuatan yang kamu jaga dalam keheningan akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan saat itulah dunia akan tahu bahwa dalam diammu, Tuhan sedang menciptakan seorang pemenang. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang paling bersuara, melainkan mereka yang paling setia menjaga suara dari langit dalam diamnya. Di dunia yang riuh dengan kebutuhan untuk diakui, untuk dibuktikan, dan untuk dijelaskan, mereka memilih jalan yang sunyi. Jalan yang tidak selalu dimengerti, tapi penuh makna surgawi. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu diumumkan, karena ada yang hanya untuk didoakan, ada yang hanya untuk disimpan, dan ada yang hanya bisa tumbuh dalam hening, jauh dari sorotan. Jika kamu merasa bahwa perjalananmu terasa berbeda, bahwa ada panggilan dalam hatimu yang tidak bisa dijelaskan, bahwa ada sesuatu yang sedang dibentuk dalam senyap, maka ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamu sedang dalam proses ilahi. Dan dalam proses itu, diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah bentuk iman. Diam adalah bentuk penghormatan atas sesuatu yang terlalu agung untuk disampaikan terlalu cepat. Tetaplah setia. Tetaplah tenang. Tuhan tidak sedang terlambat. Ia hanya sedang memurnikanmu, menguatkanmu, dan menyiapkan panggungnya sendiri untuk waktumu bersinar. Dan ketika saat itu datang, tidak ada satupun yang bisa menahan tangan Tuhan dalam menggenapi janjinya atas hidupmu. Jika isi pesan ini menggugah hatimu, jangan diam sendiri. Bagikan pesan ini kepada mereka yang juga sedang berjalan dalam keheningan. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan dari langit yang disampaikan lewat saluran ini. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa hatimu terbuka dan jiwamu telah siap menjaga dengan setia apa yang telah Tuhan titipkan dalam rahasia. Sampai bertemu dalam pesan berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan terus jaga keheninganmu, karena di sanalah kemuliaan sedang bertumbuh.